Halo semuanya, setelah kemarin kalian dengerin podcast aku di Spotify, kali ini aku bakal mereview sebuah buku yang berjudul Memahami Sains Modern, Panduan untuk Kaum Muda Muslim. Buku ini sebenarnya terjemahan dari The Young Muslim's Guide to Modern Science yang ditulis oleh Nida Gresham dan diterbitkan oleh Beacon Book Manchester tahun 2019. Ketika sampai di Indonesia, buku ini diterjemahkan oleh Zia Ansor dan diterbitkan oleh KAF pada tahun 2025. Jadi bisa dibilang buku ini masih muda banget di sini. Buku ini dijual di Gramedia dan beberapa e-commerce, tapi aku menyarankan untuk beli langsung di Gramedia karena untuk kualitas dan keasliannya lebih terjaga. Alasan aku memilih buku ini daripada buku yang lain karena sejak SMA aku memang tertarik untuk mempelajari sains. Dan aku sempat mengikuti OSN dari Puskesmas dan mengambil bidang kebumian. Nah, di kebumian sendiri tuh kita mempelajari tentang matematika, fisika, astronomi, dan juga geografi. Nah, di OSN itu biasanya ada kegiatan karantina. Karantina itu kita belajar di ruangan tertutup selama 8-10 jam. Nah, selama karantina itu kita benar-benar belajar tentang materi-materi itu secara lebih mendalam. Nah, selama itu juga aku jadi mikir, kayaknya ilmu pengetahuan itu emang gak bisa dipisahin dari agama. Dan muncullah beberapa pertanyaan yang aku sendiri pun bingung cara menjawabnya bagaimana. Nah, sampai akhirnya aku menemukan buku dari Nida Gresham ini yang mana menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Pada bagian prolog, Nida Gresham berharap bahwa buku ini dapat menjembatani antara ilmu pengetahuan dan juga agama, sehingga kedepannya tidak ada lagi mispersepsi di keduanya. Alur dari buku ini cukup jelas karena di bagian pertama itu menjelaskan isu-isu terkait percampuran dari ilmu pengetahuan dan agama namun dengan cara yang salah. Yang kedua, itu ada kajian teori namun secara dasar. Dan yang ketiga itu ada kajian teori namun dia lebih mendalam lagi, lebih spesifik begitu. Lalu yang terakhir ada solusi-solusi dan kesimpulan. Buku ini berisi beberapa dasar sains, salah satunya adalah astronomi dan kosmologi. Pembahasan astronomi dan kosmologi tidak jauh-jauh dari Galileo Galilei, yang mana bumi itu berputar mengelilingi matahari. Nah, teori dari Galileo Galilei ini dalam beberapa tahun dikuatkan oleh perhitungan dari Isaac Newton, yang mana menjelaskan bahwa massa bumi itu lebih kecil daripada matahari. Jadi, secara otomatis bumi akan mengelilingi matahari. Nida Gresham tidak hanya menjelaskan secara teori saja, namun dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Salah satunya pada teori bumi berputar pada porosnya itu dikaitkan dengan surah Yunus ayat 101. Kelebihan dari buku ini yang pertama dari fisiknya dulu. Di sini covernya menampilkan beberapa gambar yang seakan-akan spoiler tentang isi dari bukunya sendiri. Lalu yang kedua, dari isi bukunya, di sini yang menarik, ini terdapat gambar, salah satunya pada pembahasan astronomi dan kosmologi. Di sini terdapat beberapa galaksi, bintang, dan eksoplanet. Jadi mendukung para pembaca untuk mengimajinasikan bentuk-bentuk dari benda-benda langit. Bahasa yang digunakan juga mudah dipahami, namun terdapat beberapa istilah yang memang kita harus mencari di Google atau di beberapa sumber untuk mengetahui maksud dari istilah itu. Di setiap babnya terdapat quotes dari tokoh-tokoh terkenal, salah satunya dari Ahmad Zewail, pemenang Hadiah Nobel Kimia pada tahun 1999. Nah, kurang lebih isinya begini. Curiosity atau rasa ingin tahu tentang nama kendaraan penjelajah di Mars dan juga konsepnya itu adalah inti dari sains. Nah, di sini berarti kita harus haus akan ilmu, harus akan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu hasil yang menakjubkan. Di dalam buku ini juga terdapat beberapa kutipan dari ayat Al-Quran dan hadis. Namun sayangnya
tidak terlalu dihubungkan antara kutipan ayat atau hadis dengan ilmu pengetahuan yang disampaikan. Jadi dengan tagline panduan untuk kaum muda muslim ini sepertinya agak kurang cocok karena lebih besar membahas ilmu pengetahuan itu sendiri daripada keterkaitannya dengan agama Islam. Walaupun demikian, buku ini aku rekomendasiin buat teman-teman yang baru belajar atau iseng-iseng untuk mempelajari tentang sains. Dengan kekurangan tadi, buku ini tetap berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini aku sendiri juga belum tahu jawabannya apa. Sebagai seorang mahasiswa, buku ini cocok banget buat dibaca karena menambah wawasan, juga menambah critical thinking, dan yang paling penting jika kalian sedang belajar atau mengambil program studi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, buku ini cocok banget untuk jadi referensi. Buku ini memiliki pesan tersirat, yaitu kita tidak boleh memandang agama hanya dari sisi agama saja. Juga sebaliknya, ilmu pengetahuan dari sisi ilmu pengetahuan, tapi kita harus memandang ilmu pengetahuan dan agama itu dari sisi yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh terplot dengan satu bidang saja, tapi harus memandang bidang itu dengan sudut pandang yang lain. Aku sebagai mahasiswa teknik industri dalam menghadapi permasalahan tidak hanya melihat satu sudut pandang, tetapi juga dari banyak sudut pandang. Salah satu contohnya adalah permasalahan di lapangan, yaitu kecelakaan kerja. Fenomena kecelakaan kerja terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal biasanya seseorang lupa memakai APD atau melanggar SOP. Yang kedua, faktor eksternal, biasanya dari orang lain atau dari kondisi lingkungan sekitar. Pada intinya, dalam menanggapi sebuah permasalahan, kita tidak boleh melihat dari salah satu sudut pandang saja, tetapi menggabungkan beberapa sudut pandang untuk menghasilkan suatu solusi yang bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari aku, Mas Ayu Nafisa. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.